ini materinya kamu kan dari ini ya, dari Tata Hidang atau FNB ya. Kamu tuh semester berapa ya? Kalau yang lagi training di tempat saya itu semester berapa ya? Semester 4, Pak. Kalau kamu semester berapa? 5, Pak. Oh, beda. Ya. Oke, ini cara kamu nanti, once kamu nanti kerja di hotel, kamu minimal harus bisa baca yang namanya laporan keuangan, walaupun secara kedalamannya nanti bisa dipelajari lebih detail ya. Nah, jadi kalau masih banyak ya level-level departemen head, malah saya bikin kelas juga, ada beberapa GM yang background-nya bukan dari finance, dia mungkin agak kurang ya dalam membaca laporan keuangan. Padahal sebagai seorang GM, sebagai seorang departemen head, membaca laporan keuangan itu, terutama buat departemen dia sendiri, itu merupakan satu keharusan nih. Gimana bisa kita tahu performa departemen kita, kalau kita sendiri nggak bisa membaca laporan keuangannya ya. Jadi laporan keuangan di hotel ada beberapa, kita mulai dari yang daily-nya dulu ya. Mulai dari, ini contoh waktu saya masih di Aston Braga di Bandung ya. Jadi biasanya tiap pagi itu nanti kamu akan dapat report dari net audit. Biasa reportnya ada statistik, di situ ada data tentang okupansi dari hari ini, misalnya hari ini tanggal 27 Februari tahun 2009, udah lama. Terus ke seminggu ke depan, okupansinya kurang lebih seperti ini. Oh, dia ternyata ramainya di weekend ini dari Friday, Sabtu rame, weekday agak sepi, mungkin nanti di weekend naik lagi. Nah, ini adalah satu contoh report yang namanya morning class report, atau di beberapa hotel namanya executive summary report, beda-beda namanya tapi isinya sama atau message-nya sama. Selain tadi okupansi dan juga total room revenue, nanti akan ada tentang siapa aja sih yang stay complementary atau house use. Ada yang tahu nggak artinya complementary artinya apa? Ada yang tahu nggak apa artinya? Complementary. Tambahan, Pak, tanpa Tambahan, di-charge. Pak. Complement. Jadi kalau di rooms complement itu, kalau room complement berarti kita ngasih voucher free gitu. Jadi kamu stay, saya kasih voucher complement, jadi nggak bayar gitu. Kamu stay, bisa jadi voucher, bisa kamu dapat karena memang voucher untuk free stay. Nah nanti waktu kamu stay itu sama front office atau net audit, atau accounting dimasukin ke kelompoknya namanya complement gitu ya. Kalau house use apa? Itu house use apa artinya? House use artinya apa? Jadi kalau house use itu kalau saya jadi GM gitu, saya stay di hotel kan, saya in-house. Nah, kan saya nggak bayar karena memang fasilitas sebagai GM. Nah, kamar GM itu nanti masuknya ke house use ya. Oke, jadi komplementernya siapa hari ini, terus yang house use-nya siapa ya. Terus data VIP juga dibutuhkan buat semua departemen. Jadi kita tahu VIP yang mau datang siapa aja gitu ya. Nah, data VIP ini nanti buat kamu mungkin dari front office nanti akan bikin VIP amenities. Pernah dengar istilah VIP amenities nggak apa? Ada yang tahu nggak VIP amenities itu apa? Perlengkapannya, Pak. Kayak fruit basket, kamu pernah dengar fruit basket? Jadi nanti kamu di kitchen kan nyiapin fruit basket buat tamu ya. Nah, fruit basket itu nanti kalau di hotel ada namanya ada VIP amenities ya, VIP 1. Mungkin misalnya ada pisang, ada apel, ada VIP 2.
Mungkin ada tambahannya apalagi VIP 3 dan sebagainya. Biasanya VIP 1 yang paling tinggi sih ya. Jadi nanti kita bikin setup di F&B VIP amenities-nya yang mau ngasih apa. Bisa jadi pastry, bisa. Misalnya kamu ngasih dari pastry, cake apa gitu ya. Jadi beda, sorry, beda tipe VIP-nya, beda tipe produknya ya. Nanti kita definisiin tuh. Nah, VIP ini selain digunakan untuk F&B nyiapin amenities, juga buat front office, buat GM waktu welcoming nanti ya, waktu kamu mau kan pasti kalau ada VIP ada menteri, ada gubernur, ditulis di sini. Jadi cuma di remind hari besok, misalnya mau datang gubernur atau besok mau datang menteri, jadi kita ada pengamanan, ada welcoming, biasanya GM yang welcoming. Terus ada juga yang long staying guest. Apa yang maksudnya long staying guest? Ada yang tahu nggak? Yang nginep lama, Pak. Jadi nanti kita kalau kamu jadi sales, kamu ada package namanya long staying guest. Biasanya satu hotel mendefinisikan long stay-nya bisa jadi kalau dia 14 hari berturut-turut, kita masukin misalnya parameternya long stay itu baru 14 hari berturut-turut. Jadi lebih dari 14 hari juga masuknya long stay. Jadi minimal 14 hari masuk ke long stay ya. Ini bisa dilihat bahwa hotel ini dulu banyak sekali ininya apa namanya long stay-nya ya, karena dia modelnya apartemen. Ini sampai setahun lebih nih 550 room night kan, setahun kan 365 ya. Nah terus ada yang in-house meeting siapa aja nih. Nah nanti grup in-house ini juga buat nanti kamu jadi chef, kamu harus preparation banquetnya nih. Kira-kira bisa jadi nanti banquetnya jangan sampai anak saya bikin package-nya beda-beda, kamunya bingung jadi anak produk. Bikin buffetnya, kalau bisa harganya sama semua kan, kita udah standar ya. Misalnya harga buffetnya full day meetingnya misalnya harganya 1 juta gitu ya misalnya ya. Misalnya lunchnya 2,5, terus dinernya 300, sisanya coffee break gitu ya misalnya. Nah, kalau yang jadi masalah itu kalau kamu banyak grup meeting, itu sisa harganya beda-beda, ada yang murah, ada yang mahal. Nah, nanti setapannya juga jadi kepecah-pecah kan. Setapan kepecah, kamu nyiapin bahan yang beda, nyiapin tenaga servis juga gitu. Nah, yang bagus itu satu, jadi satu harga, satu paket, jadinya nggak ribet orang operationnya gitu ya. Nanti kamu ngalamin sering ramai anak chef sama sales. Biasanya chef nggak mau bikin 2 buffet gitu kan, dia capek kan, karena anak-anaknya udah terbatas. Atau bisa jadi last minute sudden event. Kamu bisa ngalamin kalau di hotel itu tiba-tiba baru siang ini tiba-tiba saya bilangnya besok ada meeting. Berarti kan dia harus belanja, harus prepare menu dan segala macam. Nah itulah namanya dinamika kerja di hotel ya. Sambil di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sudden event tuh setengah hari ya, Pak? Atau Sudden event tuh dadakan. Misalnya kamu nih sekarang biasanya kan kalau event itu besok udah ada di prepare dari sekarang ya. Tapi tiba-tiba misalnya anak ses baru datang, saya call pulangnya siang gitu, sore tiba-tiba dia telepon si chef ini ada meeting buat besok dadakan. Kan si chefnya harus prepare. Kalau bahan-bahan banyak sih nggak apa-apa. Nah biasanya kita nanti supaya nggak ngeberatin chefnya ya udah menunya as per chef aja, ngikutin chef yang ada di apa namanya yang ada di stok gitu ya. Tapi yang jadi problem kalau meetingnya itu yang ada VIP segala macam, yang menunya mungkin lebih variasi, lebih bagus. Nah itu kan ini akan efek operation semua kan. Jadi si chef harus ngorder barang, purchasing juga ngorder ke supplier, supplier itu kan nggak bisa ngedadak gitu. Karena kan pasar tutupnya siang gitu ya. Sedangkan besok harus datang pagi atau malam ini harus datang buat di-prepare. Nah, kayak gitu-gitu. Itu problem yang terjadi di dalam operation ya. Oke, nah selanjutnya kamu nanti kan harus sudah hafal ya. Karena ngitung okupansi itu gimana? Okupansi itu ngitungnya adalah dari kamar yang terjual ya. Rumah okupansi itu dalam arti paying guest ya, kamar yang bayar ya. Kalau komplimen masuk sini nggak? Komplimen masuk nggak ke rumah okupansi? Ada yang tahu nggak?
Jadi ada dua pendekatan ya kalau menurut kitab hukumnya hotel, namanya USALI, Uniform System of Account for Lodging Hotel. Sekarang itu room occupied itu termasuk complement, tapi tidak termasuk house use ya. Nah, tapi di beberapa hotel masih ada menggunakan occupied itu hanya kamar yang bayar, yang complement nggak dimasukin. Kenapa? Karena nanti akan mengecilkan average harga rata-ratanya ya, karena dibagi dengan total kamar termasuk yang nggak bayar. Nah, jadi pendekatannya sih kalau menurut Usali, rumusnya rumah occupied itu termasuk dengan complement ya, kamar complement. Jadi kamar paying plus complement, tapi dikurangin house use ya. Dibagi room available. Jumlah kamar yang ada. Kamarnya misalnya ada 200, kamar yang terisi 100. Sorry. 100 bagi 200 berarti berapa persen? 100 bagi 200 berapa persen? 50% ya. Jadi kamar terjualnya 100, total kamar yang ada 200. Jadi kan setengahnya terisi ya. Nah, jadi di report itu nanti ada contoh okupansinya berapa. Nah, okupansi ini kan nanti bagi si apa namanya chef itu guest in house ini penting nih, informasinya buat apa coba? Guest in house buat apa? Buat anak service atau anak produk, FB. Fungsi informasi ini buat apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kamu jadi chef, hah? Kenapa? Informasi ini gunanya buat apa kalau kamu jadi chef atau jadi anak service? Jumlah tamu. Buat Besok misalnya ada 200 tamu, kamarnya 100. Apa kegunaannya? Infonya itu. buat preparation Pak, biar operasional nggak berantakan. Betul. Jadi buat prepare breakfast kan, jadi kamu udah tahu yang makannya 200, berarti kamu mungkin nyiapin buat awalnya mungkin di 100 dulu, tambah 50, lihat kondisi buffetnya ya, kalau buffetnya mulai kosong, mulai di refill segala macam. Kalau walk-in artinya apa nih Pak? Kalau tamu walk-in artinya apa? Tambahan Pak, kayak additional gitu, langsung datang. Ya go show langsung. Jadi kan kayak di restoran juga sama, ada tamu nggak reserve langsung datang. Di kamar juga sama, ada yang tamu nggak booking dulu ke hotel, nggak lewat OTA, tapi dia langsung go show datang gitu ya. Extra bed artinya apa? Minta tambahan biasanya Pak. Extra bed Di ini kalau kamu stay kan, kamu misalnya tempat tidurnya double kurang. satu king kurang, kamu minta tambahan extra bed. Tapi kita cas biasanya ya. Nah, ini rumus untuk ngitung harga rata-rata yang tadi. Nah, ini double occupancy ini untuk ngitung berapa jumlah tamu di dalam ya. Dari ini ya sama. Jadi dalam satu kamar itu diisi berapa orang. Ini rata-rata lebih dari satu. Artinya ya. Ini harga jualnya. Jadi dari total penjualan kamar dibagi kamar yang occupied. Harga jualnya 574. Oke. Nah, nanti kamu harus bisa baca laporan yang namanya Direct Competitor Report. Jadi, barengan dengan satu set report ini, ada report lain namanya Daily Competitor. Jadi, hotel kita, kebetulan saya dulu di Aston Bandung ya, Aston Braga, kamarnya 160, kompetitor saya adalah Jakarta, Grand Aquila, Preanger, Savoy, Novotel Bandung. Ini sama-sama bintang 4, ini jumlah kamarnya. Nah, hotel kita berbanding dengan kompetitor. Nanti di sini lihat dari okupansinya nih. Kita dibanding okupansi, oh ternyata emang okupansinya rata-rata masih di 22%, rendah. Kita di 24, berarti kita masih di atas market gitu ya. Berarti masih ada hotel yang masih di bawah 22 gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Jadi kalau kita berbanding dengan kompetitor, lihat totalnya. Kalau kita masih di atas itu berarti kita masih lebih baik lah gitu intinya ya. Nanti ada rasionya nanti di sheet berikutnya. Ini juga harga jual kita berbanding dengan kompetitor. Harga jualnya segini rata-rata
Di Bandung, bintang 4 pada tanggal tersebut, tahun 2009 harganya segini. Berarti kita harganya lebih mahal. Gitu ya. Nah, nanti biasanya kita ada dua. Ada yang langsung direct competitor, ada yang secondary. Secondary artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau direct itu biasanya kita satu dari level bintangnya sama. Ini sama-sama bintang 4. Terus lokasinya kurang lebih around the clock itu 10 km lah ya. Jadi berdekatan. Kalau yang secondary biasanya agak jauh atau bisa jadi bintangnya lebih kecil atau lebih tinggi. Jadi yang nggak langsung ya. Yang langsung tuh yang apple to apple, jumlah kamarnya dan level bintangnya sama. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjutnya. Nah, ini cara ngitung yang namanya room RevPAR ya. RevPAR itu kepanjangan dari revenue per available room. Jadi total revenue kamar dibagi dengan total kamar yang ada. Bukan kamar yang terjual ya, tapi kamar yang ada. Kalau kita lihat di sini, rata-rata RevPAR di Bandung bintang 4 pada saat itu segini. Ini masih di atas, masih oke. Nanti kita lihat yang paling rendah siapa nih? Oh ini nih hotel apa gitu. Nanti kita lihat gitu. Oke. Ini baru masuk. Nanti ada kategori, sorry. Nah, ada kategori kita melihat positioning hotel kita berbanding dengan kompetitor dilihat dari KPI atau statistiknya ya. MPI itu panjangan dari Market Penetration Index. Artinya tingkat hunian kita, hotel kita berbanding dengan kompetitor seperti apa. Kalau nilainya 1, berarti kita sudah compete, udah ahead the kompetitor ya. Tapi kalau kamu di bawah 1, berarti market kamu kemakan sama yang satu ini gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini market yang kemakan, market Jakarta, Preanger, dan Savoy Oman. Ini dari sisi okupansi. Jadi sisi harga jual, kita lihat yang paling rendah, oh ini masih oke harganya. Nah, dari RevPAR, kita lihat juga mana yang di bawah 1, berarti itu yang ibaratnya kemakan sama kompetitor. Marketnya kalah gitu dari kompetitor. Ya, dari sini ada yang mau nanya? Ya, jadi kalau MPI, ngitungnya adalah okupansi hotel kita berbanding dengan okupansi kompetitor. Ya, itu MPI. Kalau ARI, harga jual kita rata-rata dibanding dengan ARR kompetitor. Kalau RevPAR sama, RevPAR kita berbanding RevPAR. Semuanya dibandingin dengan rata-rata kompetitor ya. Jadi kalau mau dapat angka 1, dapat sama 0 itu karena dibagi dengan kompetitor kita leading atau kalah follower atau market leader gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah report yang nanti buat orang apa ya namanya, untuk F&B ya. Biasanya Agunting akan bikin report tentang average per cover. Ada yang tahu artinya average per cover apa? Anak F&B tahu nggak average per cover? Seat turnover tahu nggak artinya apa? Jumlah ini Pak, jumlah kursi yang ada di Apa? Ini kamu jadi F&B, kamu harus tahu ini rapotnya kamu, KPI-nya kamu ya. Jadi nanti kamu bisa lihat rata-rata. Di sini yang breakfast hari ini yang makan 327. Revenue dari breakfast 16 juta. Jadi orang rata-rata penjualannya 50.000. Nah ini jadi berarti average per covernya 50.000. Nanti kita lihat ini lebih besar lunch gitu ya, karena biasanya lunch itu harganya lebih mahal ya dibanding breakfast gitu ya. Ini per outlet, nanti bangket juga ada segala macamnya. Jadi ini yang report-report yang untuk F&B ya. Nah rumusnya nggak ada rumus.
Nah, nanti juga kamu dapat yang namanya flash cost, flash food cost. Flash cost itu buat chef nanti kegunaannya sama F&B manager untuk mengontrol food cost-nya gitu ya. Udah di hari-hari itu nanti kan si chef belanja, terus terjadi penjualan. Cara belanja nih, penjualan, gimana cost-nya. Nah, reportnya seperti ini. Ini flash cost-nya. Jadi setiap hari nanti akan menghitung berapa food cost dan berapa beverage cost-nya. Jadi ngitungnya adalah hari ini belanja berapa chef ya. Belanja yang langsung ke kitchen, berapa ngambil dari gudang, terus beverage per cooking berapa. Dikurangin di kredit dengan yang tidak menjadi penjualan, dapatlah food cost-nya, food cost dibagi dengan revenue. Hari ini flash cost-nya, food cost-nya 66 per hari ini. Mungkin besar, bisa jadi kamu belanja banyak, mungkin besok ada event meeting. Jadi mungkin food cost-nya sekarang tinggi. Tapi secara to date, secara nyampe per hari ini dari tanggal 1, ya mungkin ini tanggal berapa ini? Oh, ini tanggal 23. Jadi pas tanggal 23 food cost kamu segini. Tapi dari tanggal 1 sampai 23, food cost kamu masih 28,99. Menurut kamu bagus nggak food cost-nya segini? Food cost segini-gini bagus nggak? Ada yang tahu nggak? Food cost-nya 28 bagus atau jelek? Tergantung budgetnya. Nanti kamu lihat ya, kalau memang budgetnya 30, berarti dia bisa reduce cost sampai 2%. Ya. Beverage juga sama, cara ngitungnya seperti food. Jadi setiap hari, nanti cost control akan bikin berapa cost bulan hari berjalan dan berapa nyampe bulan berjalan tersebut sampai tanggal segini. Biasanya ada yang mau nanya? Mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut. Dari daily, nanti jadi weekly, sama aja. Cuman bedanya, apa namanya, reporting timeline-nya aja. Nah, ini rata-rata standar ya di industri ya. Biasanya beverage cost untuk tipe liquor segini. Tapi ini sangat relatif ya, tergantung hotel kamu ya. Kalau kamu hotelnya bintang 5, apa namanya, ada barnya, mungkin bisa jadi ini lebih rendah karena harga jual kamu bisa lebih tinggi. Atau kebalikannya, kamu bintang 4, jualan liquor sama wine-nya nggak banyak, bisa jadi harga jual di Palembang nggak bisa mahal-mahal, mungkin jadi beverage cost-nya tinggi ya. Jadi ini sangat relatif, tergantung market juga. Oke, lanjut. Ini tadi tentang cost-nya liquor dan segala macam. Oh ya, saya prinsip kita kalau bikin reporting harus konsisten ya. Misalnya jumlah kamarnya 160, dari setahun itu kamarnya nggak boleh berubah-ubah, jadi besok kamarnya jadi turun gitu. Supaya okupansinya gede nggak boleh. Harus konsisten, kecuali hotel kamu ada renovasi lebih dari sebulan gitu. Berarti kamarnya nggak bisa dijual kan. Nah, itu baru bisa dikeluarkan atau di take out dari room available ya. Oke. Nah, selanjutnya kamu nanti sebagai orang F&B, kamu akan ada credit meeting ya. Biasanya credit meeting kita membahas piutang-piutang yang tamu kita belum bayar. Misalnya orang yang bikin event, bikin meeting belum bayar, biasanya kamu ikut juga sebagai FBM, hanya for your info aja sih. Tapi kebanyakan ini buat sales sama accounting ya. Jadi nanti kita melihat berapa sih piutang yang sudah lebih dari 90 hari, berapa 60 hari, 30 hari. Nah, ini kerjanya accounting, gimana caranya piutang itu di bawah 30 hari. Jadi sebelum 30 hari tamunya udah bayar. Tapi kalau sampai 90 hari tamu nggak bayar, berarti ada something wrong tuh. Apakah problemnya apa namanya, dari awalnya dealnya nggak jelas sehingga tamunya nggak bisa ditagih dan sebagainya ya. Ini contohnya. Kalau ini AP ya, dari AR ini AP. Jadi biasanya nanti kalau kamu ikut PNL meeting juga ada reportnya seperti ini. Jadi ini tuh AP itu artinya
kita punya hutang ke supplier. Nah, kalau kita lihat, nah ini bagus nih. Jadi nggak ada yang hutangnya di atas 30 hari. Rata-rata hutangnya masih current. Berarti uangnya lancar dia ya, bayarnya lancar gitu ya. Oke, kalau ini paket-paket reporting dan sebagainya. Nah, ini rumus-rumusnya nanti kamu pelajarin aja ya. Nggak keluar di UAS, tapi ya at least kamu ngerti cara ngitung okupansi, cara ngitung double okupansi dan sebagainya. Dan ini adalah formula standar ya di dalam hotel. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Nah, ini yang penting kamu sebagai chef nanti perputaran inventory seperti yang kemarin saya sampaikan. Sebisa mungkin barang kamu jangan kelamaan di gudang. Barang itu masuk, dibeli, langsung diproduksi. Jadi nggak rusak di gudang. Nggak rusak, nggak hilang, dan sebagainya ya. Ini semua formula bisa kamu pelajarin ya. Kalau di F&B salah satunya ini. Ngitung cover, ngitung apa, bisa kita menghitung jumlah rata-rata karyawan men-serve tamu, dan sebagainya. Ini contoh untuk menghitung stewarding ya. Berapa banyak cover. Ini nanti hubungannya sama chemical yang dipakai nih. Jadi ketahuan stewardingnya masak berapa, masak nyuci berapa banyak piring gelas. Nanti di-compare dengan chemical yang dipakai. Jadi kelihatan nanti boros enggaknya gitu ya. Itu nomor saya sampaikan. Nah, ini satu contoh lain. Biasanya kita di akhir tahun kita compare actual versus budget ya. Dari sisi revenue, dari segi expenses, PTB ada yang tahu artinya PTB apa? Banyak ngomong saya batuk. PTB apa artinya? PTB itu payroll, gaji ya. Tax, E-nya apa? E-nya employee, B-nya benefit ya. Jadi ini gaji, biaya gaji, biaya benefit, asuransi dan sebagainya. Jadi kita dari bulan-bulan kita lihat ke compare ke budget. Bulan Januari berbanding budget bagus nggak nih actual? Revenue-nya bagus nggak? Menurun, Pak. Menurun ya. Dari sisi gaji? Gajinya tetap agak kurang juga sih. Lebih kecil ya. Oke, nah ini buat kontrolnya seperti ini nanti. Ini karyawannya budgetnya 116, kita masih 110, berarti kita masih saving dari sisi karyawannya. Daily worker-nya juga masih saving. Nah ini ada rasio karyawan nih. Artinya apa? Kamu bisa baca nggak? Rasio karyawan, labor ratio. Jadi labor ratio itu menghitung berapa total karyawan ya dibagi dengan jumlah kamar. Ini kamar kan tadi 160. Nah, karyawannya totalnya 137 ditambah DW. Berarti dia masih 1:0, sekian. Jadi satu kamar masih di-serve oleh 0, sekian. Jadi semakin kecil semakin bagus ya. Tapi kalau hotel kamu kayak di Bali gitu ya, hotel kamu landscaping-nya luas, melebar gitu, ada garden-nya, itu pasti employee labor ratio-nya pasti lebih dari 1, bisa 2, bisa 4. Karena apa? 1, kalau villa kan harus ada butler ya. Terus belum ada gardener, engineering juga banyak karena jauh gitu. Jadi nanti rasionya akan jadi lebih dari 1. Nah, jadi ada yang mau nanya? Udah mau nanya nggak? Udah, sorry. Udah. Yang ada, saya akhiri. Ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you. Apa sih namanya?
ketua kelas bisa tolong difotoin. Yang nggak masuk siapa nanti tolong di WA ya, sama fotonya. Baik, Pak. Udah fotonya belum? Kamu udah pada job training kali ya? Belum ya? Kalau semester 5 udah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah Ya, semua. Pak. Oke. Udah? Fotonya udah? Udah, Pak. Oke, thank you ya. See you next week ya. Thank you, Pak Dino. Ya.